Terkuak. Satu rahasia lagi. Cara alami memulihkan diabetes mellitus tipe 2. Hai, jumpa lagi dengan saya, I Gusti Nyoman Iskandar, praktisi gaya hidup sehat tanpa obat. Apa kabar Anda semua? Saya berdoa, semoga kita semua sehat luar biasa, selalu bersyukur dalam segala hal, berpikiran positif dalam respon setiap keadaan, bersemangat dan berpikiran positif, dan semakin bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Saudaraku, dalam video saya terdahulu, saya katakan terkuak, sebuah rahasia besar, cara memulihkan diabetes mellitus tipe 1. Sekarang, melalui video ini, saya akan menyingkapkan satu rahasia lagi, yaitu cara alami memulihkan diabetes mellitus tipe 2. Bagaimana caranya? Tonton video ini sampai selesai, maka Anda akan tahu bagaimana caranya. Namun, bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel YouTube Sehat Bersama Nyoman, atau bagi yang belum pernah mensubscribe, silahkan mensubscribe terlebih dahulu, like, dan bunyikan tanda loncengnya supaya Anda mendapat notifikasi untuk setiap video-video saya yang baru berikutnya. Terima kasih. Saudaraku, sebagaimana sudah saya ungkapkan sebelumnya, bahwa diabetes mellitus dibedakan menjadi dua macam, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1 terjadi karena pankreas tidak mampu memproduksi insulin untuk memetabolis gula menjadi energi. Insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh salah satu organ tubuh, yaitu pankreas. Fungsi insulin adalah merubah gula menjadi energi dan membantu proses pemindahan gula dari darah ke dalam sel hati, sel otot, dan sel lemak. Untuk apa? Untuk disimpan dalam bentuk glikogen sebagai cadangan energi. Saudaraku, ingat, insulin hanya dapat berfungsi dengan baik apabila sensitivitas sel-sel tubuh dalam keadaan normal. Sebaliknya, apabila tidak normal, maka yang terjadi adalah insulin resistance. Maksudnya adalah sel-sel tubuh tidak sensitif lagi. Sel-sel tubuh tidak lagi mengenali insulin seperti biasanya. Sel-sel tubuh tidak mau merespons insulin dan tidak membiarkan insulin masuk ke dalam sel untuk merubah gula menjadi energi. Akibat dari penolakan sel-sel tubuh terhadap kerja insulin adalah kadar gula dalam darah otomatis tidak terkendali dan malah semakin menumpuk. Kondisi inilah yang dinamakan sebagai diabetes mellitus tipe 2. Pertanyaan yang paling mendasar sekarang adalah, apa sih akar masalah terjadinya insulin resistance? Berikut adalah beberapa faktor pemicu terjadinya insulin resisten. 1. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat seperti nasi, tepung, terigu, mie, bihun, refined food,
roti, kue-kuean, minuman manis, dan soft drink. Setelah semua itu masuk ke dalam lambung, asam lambung akan mengurai atau mengkonversi karbohidrat menjadi gula. Selanjutnya, gula diserap masuk ke dalam darah. Seiring dengan meningkatnya kadar gula dalam darah, sensitivitas sel tubuh terhadap insulin semakin melemah. Kadar gula semakin meningkat, tetapi energi tubuh semakin melemah. 2. Berat badan berlebih. Kelebihan berat badan menyebabkan penumpukan lemak. Penumpukan lemak menyebabkan sel-sel di dalam tubuh membesar dan semakin sulit merespons atau mengenali hormon insulin. Penumpukan lemak juga menyebabkan kenaikan kadar asam lemak dalam darah. Selanjutnya, mengganggu kerja sel tubuh dalam menggunakan insulin. 3. Kurang gerak. Saudaraku, setiap pergerakan tubuh membutuhkan energi. Tidak ada pergerakan tubuh tanpa mengeluarkan energi. Bila gula sebagai sumber energi tidak terpakai, maka kadar gula tidak mungkin berkurang, malah gula akan semakin banyak menumpuk dalam darah. Ibaratnya tangki mobil, bila diisi bensin terus-terusan, otomatis tangki bensin penuh dan tidak mungkin untuk diisi lagi. Kecuali mobil dipakai, maka bensin baru akan berkurang dan kemudian baru bisa diisi lagi. Demikian juga gudang penyimpanan gula. Karena gula tidak pernah dipakai, maka kadar gula dalam darah tidak berkurang, tidak terkendali, malah gula semakin menumpuk di dalam darah. Dengan mengetahui akar masalah terjadinya diabetes mellitus tipe 2, maka cara pemulihannya bukan dengan cara mengatasi setiap gejala yang ditimbulkannya, melainkan dengan cara mencabut akar masalahnya. Saudaraku, mulailah take action dari sekarang. Ubah gaya hidup yang tidak benar dengan cara 1. Mengurangi mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat, termasuk makanan olahan dan juga minuman manis dan soft drink. 2. Turunkan berat badan sampai berat badan ideal. 3. Rajin olahraga teratur. Saudaraku, lakukanlah ketiga itu semua dengan sungguh-sungguh. Niscaya kadar gula dalam darah akan terkendali dan diabetes mellitus tipe 2 akan pulih kembali. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi ini dapat dimanfaatkan untuk membangun hidup sehat tanpa obat. Salam dari saya, I Gusti Nyoman Iskandar. Oh, yes!